Pertemuan yang paling dinanti akhirnya terjadi. Boruto Uzumaki kembali ke Konoha dengan penampilan dan kekuatan yang jauh melampaui dugaan siapapun. Di hadapannya, musuh bebuyutannya, Code, sudah bersiap. Namun, ada yang aneh. Boruto menggumamkan sebuah nama jurus baru, Rasengan Uzuhiko. Code tampak bingung. Dia mengira Boruto akan menggunakan Kieru Rasengan atau Rasengan menghilang yang biasa ia gunakan untuk serangan jarak jauh. Tapi Boruto terus berjalan mendekat dengan tenang. Kenapa dia malah mendekat? Tanya Code dalam hati. Boruto mulai memfokuskan aliran cakra yang aneh di sekitar tubuhnya. Udara di sekelilingnya tampak berputar, menciptakan efek tekanan yang luar biasa. Code kehilangan kesabarannya dan langsung menyerang. Namun, dengan kecepatan yang sulit diikuti mata, Boruto menghindar dengan gerakan yang sangat efisien. Boruto tidak hanya menghindar, dia membiarkan Code menyerang hanya untuk menangkap lengannya. Disinilah kengerian dimulai. Saat Code mencoba menyerang dengan cakarnya, Boruto dengan santai menangkisnya hanya dengan satu tangan dan pedangnya. Sedangkan Code menahan tangan Boruto, membunuhmu itu gampang, ucap Boruto dengan tatapan dingin. Boruto menegaskan bahwa proses kekalahannya sebenarnya sudah selesai, setengahnya hanya dengan kontak fisik tadi. Code mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya terasa berat, penglihatannya mulai goyah, dan ada sensasi berputar yang mengerikan di seluruh sistem sarafnya. Dengan wibawa seorang ninja yang telah melampaui batas, Boruto memberikan satu kesempatan terakhir. Antar aku ke tempat Juubi, atau kau mati di sini. Tapi Code, dengan kesombongannya sebagai sisa-sisa kara, hanya tertawa. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan badai yang tenang sebelum kehancuran total. Code menyerang dengan membabi buta. Namun, perhatikan gerakan Boruto. Dia tidak terlihat seperti sedang menghindar. Code sendiri bingung. Gerakannya tak bisa disamakan dengan menghindar, ini bukan genjutsu atau bunshin. Boruto seolah-olah berada di mana-mana dan tidak di mana-mana secara bersamaan. Dia bergerak mengikuti aliran udara, sangat efisien, sangat mematikan. Code benar-benar dibuat seperti anak kecil yang sedang belajar bertarung. Setelah terkena telak Rasengan Uzuhiko, Code mencoba bangkit. Namun, ada yang aneh. Dunianya terasa berputar. Pandangannya goyah, dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Boruto hanya menatapnya dari kejauhan dengan tenang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Code bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah dilakukan Boruto pada tubuhnya? Inilah rahasia besar Rasengan Uzuhiko. Boruto menjelaskan bahwa cakra yang ia gunakan bukan sekadar cakra miliknya, melainkan cakra planet. Uzuhiko memanfaatkan rotasi bumi yang tidak pernah berhenti. Bayangkan, kekuatan putaran sebuah planet dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Boruto menegaskan bahwa selama bumi masih berputar, maka rasa sakit dan pusaran di dalam tubuh Code tidak akan pernah berhenti. Boruto memberikan fakta yang mengerikan, efek ini bersifat permanen. Code akan terus merasakan pusing dan kerusakan organ dalam hingga dia mati secara perlahan. Tidak ada cara untuk menghentikannya, kecuali jika Boruto sendiri yang membatalkannya. Dominasi Boruto benar-benar mutlak, dia tidak perlu lagi menggunakan pedang untuk menghabisi Code. Cukup dengan satu sentuhan rotasi planet. Di tengah situasi genting itu, Kawaki tiba-tiba menyerang dengan kekuatan fisiknya, menciptakan efek benturan besar. Boruto tampak menghindar atau terdorong ke samping. Boruto bergumam, Kawaki, menyadari kehadiran rivalnya. Tim ninja Konoha, termasuk Shikadai, Inojin, dan Chocho, tiba di lokasi. Kawaki berdiri di depan Code yang terkapar, sementara Boruto memperhatikan dari kejauhan. Boruto melihat ke arah Himawari, yang datang bersama ninja lain, dan bergumam namanya dengan penuh emosi. Himawari pun terkejut melihat Boruto kembali. Shikadai bertanya dengan tegas kepada Boruto apa tujuannya datang ke Konoha dan apa yang ia bicarakan dengan Code. Kawaki hanya menyimak. Boruto meminta mereka untuk tidak mengganggu karena dia sedang bernegosiasi dengan Code. Boruto tampak fokus pada misinya, sementara di sisi lain, Code yang terpojok mulai mengeluarkan teknik Sumeato, tanda cakar, di tanah. Code mencoba kabur atau bergerak melalui tanda cakarnya, namun Kawaki sudah mengantisipasinya. Komunikasi radio antara Shikamaru dan Kawaki. Shikamaru meminta laporan situasi. Kawaki menjelaskan bahwa dia sudah membereskan tanda Sumeato di sekitar agar Code tidak bisa kabur. Dia merasa Code sudah kehabisan tenaga dan berencana untuk membunuhnya saat itu juga. Sementara itu, Shikamaru memerintahkan Kawaki untuk segera menghabisi Code. Boruto memperingatkan Kawaki untuk menjauh dari Code dan jangan memprovokasinya, karena situasinya berbahaya.
Kawaki malah menantang balik Boruto. Merasa Boruto tidak berhak memberinya perintah, tiba-tiba muncul makhluk Grimes yang menyerang Kawaki secara mendadak. Kawaki terkejut saat makhluk tersebut menerjangnya. Dia mencoba menahan serangan fisik dari makhluk tersebut. Code mencoba kabur melalui tanda cakarnya yang ada di makhluk tersebut. Namun Kawaki terkejut karena Code berhasil lolos. Dia bergumam, "Brengsek." Shikadai memberikan laporan melalui radio bahwa Code berhasil kabur menggunakan Sumeaka. Grimes, Shikamaru, sebagai Hokage sementara, memerintahkan semua ninja untuk segera menghabisi seluruh Sumeaka yang tersisa di desa. Sementara itu, memberitahu Shikadai dan yang lain untuk pergi duluan. Himawari tanpa khawatir dan memanggil kakak. Pertemuan intens antara Boruto dan Kawaki. Fokus beralih ke situasi mengerikan di mana seorang ninja Konoha telah berubah menjadi pohon. Sarada dan ninja lainnya melihat fenomena ini dengan ngeri. Sarada menyadari bahwa Jubi, ekor 10, sekarang memangsa orang-orang secara acak. Sarada menjelaskan teori tentang Jubi yang seharusnya menjadi pohon dewa dengan memangsa Otsutsuki. Namun karena kegagalan atau proses yang salah, ia malah memangsa manusia biasa. Sarada menegaskan satu hal penting. Orang-orang yang terserap ke dalam pohon itu belum mati. Mereka masih hidup di dalamnya. Kembali ke interaksi Boruto dan Kawaki. Kawaki mengejek penampilan baru Boruto dan bertanya, "Kau jadi anak angkat Uchiha?" Merujuk pada pengaruh Sasuke pada gaya berpakaian Boruto. Boruto membalas dengan tenang bahwa Kawaki tetap banyak bicara. Dia juga mengungkapkan rasa lega melihat Himawari baik-baik saja. Kawaki mengancam Boruto, menawarkan untuk membantu Boruto mati di Konoha jika itu memang keinginan Boruto. Terjadi perdebatan. Boruto menyuruh Kawaki mundur karena dia hanya mengganggu. Kawaki membalas bahwa satu-satunya pengganggu di desa saat ini adalah Boruto sendiri. Tiba-tiba, seekor kata kecil muncul dari balik jubah Boruto. Kata itu melapor melalui komunikasi jarak jauh, "Aku berhasil menyusup Boruto." Si Code kembali ke tempat persembunyiannya. Boruto bertanya apakah kata itu melihat Jubi. Ternyata Boruto menanam kata pengintai pada Code secara diam-diam. Di dimensi lain, Code yang terluka mengutuk Boruto. Tanpa dia sadari, kata pengintai Boruto menempel pada pakaiannya dan mengamati area sekitar yang penuh dengan akar pohon besar. Kata itu melihat pemandangan yang mengejutkan, tubuh Jubi yang asli tanpa terikat atau tertusuk oleh pasak-pasak hitam besar. Kata pengintai Boruto mengonfirmasi lokasi target dengan berkata, "Ketemu. Jubi, ada di sana." Boruto melakukan segel tangan dan berkata, "Oke." Ini menandakan Boruto siap melakukan langkah selanjutnya sekarang setelah dia mengetahui lokasi rahasia Code dan Jubi.